Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-7, yaitu dengan topik pengukuran senyawa, di mana sama halnya dengan unsur, pengukuran senyawa juga dapat dinyatakan dalam satuan mol maupun satuan massa. Pengukuran massa dari senyawa dapat dihitung dengan menjumlahkan massa atom unsur penyusunnya sesuai rumus molekulnya. Penjumlahan ini menghasilkan angka yang disebut massa molekul relatif, atau disingkat yaitu MR. Contoh senyawa CO2 atau karbon dioksida, di mana 1 mol karbon dioksida dapat dihitung dari 1 kali massa atom karbon, yaitu 1 kali 12,01, sama dengan 12,01 gram karbon, dan 2 kali massa atom O atau oksigen, 2 kali 16, sama dengan 32 gram oksigen. Maka dijumlahkan 12,01 plus 32 gram, hasilnya 44,01 gram karbon dioksida. Nah, dengan demikian massa molekul CO2 adalah 44,01 gram. Nah, untuk contoh persoalan seperti ini, ya, kita lihat senyawa natrium karbonat Na2CO3 jika terdapat 0,250 mol, berapa masanya? Kemudian B, jika masanya 132 gram, berapa mol senyawa tersebut? Nah, untuk mencari solusi, ya, pertanyaan pada A, kita harus mencari dahulu nilai massa yang diketahui dari natrium karbonat, seperti itu. Kemudian hitung masing-masing massa unsur penyusunnya, yaitu Na, C, dan O, seperti itu. Nah, untuk yang B, ya, jika massanya 132 gram, berapa mol senyawa tersebut? Berarti kita harus mencari nilai berapa, ya, massa MR dari Na2CO3 terlebih dahulu, baru mencari berapa nilai mol senyawa tersebut. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh persoalan untuk latihannya. Nanti kita bahas bersama di pertemuan di kelas. Kemudian, menghitung massa unsur dalam senyawa. Untuk menghitung unsur dalam suatu senyawa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan mengetahui kontribusi unsur dalam senyawa tersebut. Yang kedua, dengan prosentase. Dengan kontribusi, di mana massa unsur dalam suatu senyawa dapat dicari dari massa 1 mol unsur per massa 1 mol molekul dikali dengan massa senyawanya. Misalkan senyawa H2O atau air, ya, molekul air seberat 100 gram, berapakah berat oksigen dan hidrogennya? Langkah pertama adalah menghitung berat molekul H2O, di mana 2 mol hidrogen itu sama dengan 1,01 kali 2 sama dengan 2,02. Sedangkan oksigen adalah 16 kali 1, ya, 16, dijumlahkan dengan 2,02, hasilnya 18,02. Dengan demikian, massa atom hidrogen dan oksigen dapat dicari, yaitu di mana massa 2H yaitu 2,02 per 18,02 kali dengan 100, ya, sama dengan 11,1 gram. Nah, sedangkan untuk yang massa oksigen 16 per 18,02 kali 100 sama dengan 88,9 gram. Nah, ini masing-masing massa dari unsur penyusun untuk H2O, ya, hidrogen yaitu 11,1 dan oksigen 88,9 gram. Kemudian dengan komposisi persen, ya, di mana jumlah suatu unsur dalam senyawa dalam unsur dalam bentuk persentase
di mana dalam komposisi persen massa atom per massa molekul dikali 100%. Massa unsur adalah massa senyawa dikali dengan komposisi persen unsur tersebut. Nah, misalkan ya, senyawa H2O seberat 100 gram. Berapakah komposisi persen dan massa oksigen dan hidrogennya? Di mana massa molekul H2O yaitu 2H itu nilainya 2,02 dan oksigen adalah 16. Dijumlahkan 18,02 ya, gram sehingga komposisi persennya di mana 2/02 per 18,02 ini 2,02 adalah massa dari hidrogen ya, 2 hidrogen per massa dari molekul H2O 18,02 kali dengan 100% hasilnya 11,1%. Sedangkan oksigen 16 per 18,02 kali 100% hasilnya 88,9%. Menghitung massa atom ya, massa 2H ya sama dengan 11,1% yang tadi kita dapatkan dikali dengan nilai yang diketahui yaitu 100 gram ya, kali 100 gram kali 11,1 gram dan massa oksigen 88,9% kali 100 gram. Hasilnya 88,9 gram. Nah, ini contoh persoalannya ya. Nanti kalian kerjakan terlebih dahulu, setelah itu kita diskusikan atau kita bahas secara bersama-sama di kelas. Oke, kemudian stoichiometri dalam reaksi kimia. Reaksi kimia suatu proses di mana zat diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Proses berjalannya reaksi kimia dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan yang disebut dengan persamaan reaksi. Ya. Suatu persamaan reaksi menggambarkan sebuah informasi mengenai zat-zat yang terlibat dalam reaksi baik secara kualitas maupun kuantitas zat. Menulis persamaan reaksi, ya, dalam persamaan reaksi menunjukkan dua kelompok zat, yaitu reaktan, di mana ini zat material awal sebelum ya reaksi dimulai. Kemudian produk, yaitu substansi yang terbentuk sebagai hasil dari suatu reaksi kimia. Penulisan reaksi kimia dilakukan dengan aturan sebelah kiri sebagai reaktan dan sebelah kanan anak panah adalah produk, ya, dengan diberi simbol anak panah. Contoh, 2H2 plus O2 ini merupakan reaktan, ya, bereaksi menjadi, nah ini simbolnya adalah anak panah, bereaksi menjadi produknya berupa 2H2O. Kemudian menyetarakan persamaan reaksi. Dalam kajian di stoikiometri, persamaan reaksi harus dalam keadaan setara atau seimbang. Kata kuncinya adalah keadaan setara atau seimbang. Nah, dikatakan seimbang jika jumlah atom antara unsur-unsur yang ada di sisi kiri anak panah dengan yang ada di sisi kanan adalah sama. Apabila reaksi belum seimbang, maka perlu diseimbangkan dengan cara berikut. Tulis persamaan reaksi, teliti kesetaraannya, jumlah atom-atom di sebelah kiri dan kanan masing-masing unsurnya. Jika ada salah satu atom di sisi kiri dan kanan yang tidak seimbang, maka tempatkan koefisien di depan rumus molekulnya agar reaksinya seimbang. Oke, contoh, reaksi larutan natrium karbonat Na2CO3 bereaksi dengan asam klorida HCl membentuk natrium klorida atau garam, ya. Air H2O dan karbon dioksida CO2. Hal ini dapat ditulis dalam persamaan reaksi Na2CO3 plus HCl menjadi NaCl plus H2O plus CO2. Nah, untuk mengetahui apakah reaksi ini seimbang atau tidak, maka periksa jumlah atom-atom masing-masing unsurnya. Kita lihat sebelah kiri, kita identifikasi sebelah kiri ini Na ada 2, sebelah kanan masih 1, sedangkan C
kemudian C sebelah kiri 1, sebelah kanan ini ada 1, ya. Kemudian O sebelah kiri 3, sebelah kanan 3, ya, 1 plus 2. Kemudian H sebelah kiri 1, sebelah kanan ini ada 2. Dan terakhir yaitu Cl, klor, sebelah kiri 1 dan sebelah kanan 1. Nah, dalam tabel ini kita identifikasi nilai yang masih belum seimbang adalah natrium dan hidrogen. Maka natrium dan hidrogen harus kita seimbangkan. Nah, dari sini persamaan reaksi belum setara sehingga perlu disimbangkan adalah sebagai berikut. Atom natrium tidak sama jumlahnya harus disamakan dengan cara menambahkan koefisien 2 di depan NaCl. Sehingga persamaan berubah menjadi Na2CO3 plus HCl menjadi 2NaCl. Nah, 2 ini kita pindahkan ke depan Na, ya. Jadi 2NaCl. Nah, kemudian setelah itu hidrogen, ya. Sekarang hidrogen yang sebelah kanan kan 2, sebelah kiri juga harus 2. Maka ini kita tambahkan di sini 2 koefisiennya. Nah, maka kita dapatkan, ya, nilai Na dan hidrogen sudah seimbang sebelah kiri dan kanan pada kolom ini. Maka persamaan reaksi ini disebut reaksi yang seimbang. Nah, contoh persoalan lainnya, ya, ada 3 contoh persoalan ini, ya. Seimbangkan persamaan reaksi berikut. 1A, ya, C8H18 seoktana, yaitu merupakan ini senyawa untuk bensin, ya, C8H18 plus O2 bereaksi menjadi CO2 plus H2O. Nah, kita lihat, kita seimbangkan. Sini kita dapatkan nilai C, ya, 8 kali 2, 16. Nah, ini juga yang tadi C-nya tidak ada, ya, kita berikan 16 jadi seimbang. Nah, kemudian yang O2-nya, ya, tadi di sini koefisiennya tidak ada, ya, ini jadi 25, ya. Dan juga nilai O2 yang sebelah kanan 32, ya, plus 18, ya, jadi 50. Nah, kemudian yang B, ya, Mg magnesium plus FeCl3 menjadi MgCl2 plus Fa. Nah, di sini kita lihat nilai Cl-nya 2, ya, sebelah kanan 2, Cl sebelah kiri 3. Nah, maka untuk menyeimbangkan, maka kita kalikan 2 yang sebelah kiri. Jadi 6 Cl-nya. Begitupun yang sebelah kanan, ya. Kita kalikan 3, jadi 3 kali 2, 6. Sama setara. Nah, jadi Mg-nya ada 3, sebelah kiri juga kita tulis 3. Seperti itu. Nah, begitupun yang lainnya, ya. Ini sudah saya tampilkan, ya, jawabannya masing-masing koefisiennya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut seperti itu. Untuk contoh nomor 2 dan 3. Kemudian perhitungan zat yang terlibat dalam suatu reaksi, ya, koefisien reaksi pada persamaan reaksi yang setara menunjukkan jumlah perbandingan mol yang terlibat dalam reaksi, sehingga koefisien ini dapat digunakan untuk mengetahui jumlah zat yang terlibat dalam reaksi. Untuk menghitung kuantitas zat yang terlibat dalam reaksi, maka hal yang dapat dilakukan memeriksa koefisien dalam keadaan seimbang, mengubah kuantitas dalam mol, membandingkan mol zat yang terlibat dalam reaksi dengan koefisien reaksi, mengubah mol dalam gram jika diperlukan. Contoh persoalan, ya. Berapa jumlah oksigen O2 molekul yang dibutuhkan untuk pembakaran 1,8 mol gasohol C2H5OH jika reaksi tersebut akan menghasilkan CO2 dan H2O. Reaksi dapat ditulis C2H5OH plus O2
Jadi CO2 plus H2O. Kita memeriksa kesetaraan reaksi, ya, harus diseimbangkan terlebih dahulu. Nah, maka kita dapatkan 1 C2H5OH plus 3O2 menjadi 2 CO2 plus 3H2O. Nah, masing-masing dapat kita lihat nilai gasol 1, O2 3, CO2 2, dan H2O adalah 3 nilai masing-masing koefisiennya. Nah, jika dikatakan pada soal nilai gasol yaitu 1,8 mol, maka nilai O2 yaitu 3 kali nilai 1,8 yaitu 5,4 mol O2. Nah, apabila persoalan diketahui satuan jumlah dalam bentuk gram, maka harus dirubah dahulu ke dalam bentuk mol. Seperti itu. Oke, contoh persoalan lainnya, ya. Reaksi ini belum seimbang. Kita lihat, ya. Kalsium karbida plus H2O menjadi asetilin plus, ya, C2H2, ya. Jika tersedia 200 gram Ca C2, berapa asetilin yang akan terbentuk? Berapakah mol air yang dibutuhkan jika kita ingin menghasilkan 70 gram C2H2 atau asetilin? Di mana nilai oksigen 16, H 1,008, C 12,01, dan kalsium 40,01. Nah, ini dicoba untuk latihan, ya. Nanti akan kita bahas di kelas seperti itu. Nah, kemudian lanjut selanjutnya fraksi pembatas, ya. Nah, pada praktiknya pengerjaan reaksi kimia, jumlah zat yang direaksikan biasanya berlebih. Konsekuensinya, beberapa reaktan akan tersisa pada akhir reaksi. Nah, reaktan yang pertama kali habis digunakan pada reaksi pembatas disebut dengan reaksi pembatas, sedangkan reaktan yang sisa sering disebut dengan fraksi berlebih. Nah, sebagai contoh, reaksi pembentukan H2O dapat terjadi dalam persamaan reaksi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Jika tersedia 5 mol H2 dan 7 mol O2. Tentukan reaksi pembatasnya dan berapa H2O yang akan terbentuk. Nah, reaksi pembatas di sini di mana reaksi yang akan habis tanpa sisa. Jika kita periksa satu persatu, misalkan untuk ketersediaan H2 sebesar 5 mol, maka O2 yang diperlukan H2, ya, banding dengan O2 yaitu 2:1. Kita lihat nilai koefisiennya H yaitu 2, O yaitu 1. Jika H2 5 mol, maka O2 yang dibutuhkan yaitu setengah kali 5, ya, yaitu 2,5 mol O2, ya, karena ini 2:1. 2,5 mol O2. Nah, kemudian untuk ketersediaan O2 yaitu 7 mol O2, ya, maka H2 yang diperlukan, kita lihat di sini H itu 2:1, ya, dikali dengan 7 mol O2. 14 mol, hasilnya 14 mol H2. Nah, dengan demikian, jika tersedia 5 mol dari H2 dan 7 mol dari O2, ya, maka yang akan habis dipakai adalah H2, ya, karena H2 hanya 5 mol, sedangkan yang diperlukan pada reaksi ini adalah 14 mol, ya. Nah, H2 ini adalah reaksi pembatas, disebut dengan reaksi pembatas. Nah, sedangkan H2O yang dihasilkan yaitu, ya, 2 dibanding dengan 2.
ya, 2 dibanding dengan 2, yaitu dengan reaksi pembatas, ya, dibandingkan dengan reaksi pembatasnya, yaitu hidrogen, 2 banding 2 kali 5 mol, yaitu 5 mol H2O. Nah, contoh persoalan yang lain, yang terakhir, reaksi pembuatan urea dari amonia berlangsung sebagai berikut. NH3 atau amonia, ya, plus CO2 bereaksi menjadi urea, yaitu NH2 2CO plus H2O. Pada suatu proses 637,2 gram amonia bereaksi dengan 1142 gram CO2. Reaktan mana yang merupakan reaksi pembatas? Hitung massa urea yang terbentuk. Nah, persamaan keseimbangannya dapat kita tulis sebagai berikut. 2NH3 plus CO2 menjadi urea plus, ya, H2O. Mol amonia yaitu diketahui 637,2 gram, ya, per massa relatif dari amonia. 637,2 gram dibagi dengan 17,03 adalah massa relatif dari amonia. Dia dapatkan yaitu nilai molnya 37,42 mol. Amonia yang tersedia, sedangkan mol CO2 yaitu 1142 gram pada soal per massa relatif CO2. Yaitu massa relatif CO2 44,01. Nah, hasilnya 25,95 mol CO2 yang tersedia. Nah, kita lihat perbandingan mol antara amonia dengan CO2 yaitu 2 banding 1. Dapat kita lihat dari nilai koefisien di depannya. Jika tersedia 37,42 mol amonia, maka mol CO2 yang dibutuhkan yaitu CO2 yaitu 1/2, ya, kali 37,42 mol amonia. Hasilnya 17,71 mol CO2. Jika tersedia 25,95 mol CO2, maka mol amonia yang dibutuhkan yaitu 2 banding 1, ya. 2/1 kali 25,95, yaitu 51,90 mol amonia. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa ketersediaan CO2 lebih besar, ya, lebih besar dari yang dibutuhkan. Karena yang CO2 tersedia 25,95, yang dibutuhkan hanya 17,71 mol. Ya, CO2 adalah reaksi berlebih dan yang reaksi pembatas adalah amonia atau NH3. Itu. Massa urea yang terbentuk mol urea kali dengan massa relatif dari urea. Mol urea yang terbentuk dihitung dari perbandingan mol amonia yang merupakan reaksi pembatasnya. Sehingga mol urea yaitu 1 banding 2. Kita lihat di sini, urea adalah koefisiennya 1, ya. Kemudian amonia 2. Jadi 1 banding 2 kali dengan yang tersedia 37,42 sama dengan 17,71 mol urea. Dan massa yaitu massa urea adalah mol urea dikalikan massa relatif dari urea yaitu 17,71 kali 60,06. Hasilnya 1124 gram urea. Oke. Ya, cukup sekian, ya, apa yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan kita bisa Anda tanyakan di kelas, ya, saat sesi diskusi dan pembahasan soal. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.